Selamat malam, puji Tuhan, kembali kita bertemu pada malam hari ini, malam ke-10 dalam rangkaian doa 10 malam. Puji Tuhan, dan tetap saya percaya saudara-saudara semua dimanapun Anda berada, Jemaat Hagios Family, Mangga Square Jakarta, serta saudara-saudara yang sempat menangkap siaran ini. Saya percaya kita semua ada dalam keadaan yang sehat dan diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Nah, kekasih-kekasih dalam Tuhan, kita sudah berbicara tentang Roh Kudus seperti air, seperti minyak. Nah, malam hari ini saya ingin membawa satu lambang daripada Roh Kudus, yaitu Roh Kudus seperti api. Nah, kalau saudara lihat di dalam Alkitab, bahwa lambang-lambang Roh Kudus itu sangat banyak, seperti saya katakan semalam. Ada dikatakan seperti awan, seperti burung merpati, dan lain sebagainya ya. Tapi malam hari ini karena waktu yang begitu terbatas, saya mau bawa satu tema, satu lambang daripada Roh Kudus, yaitu Roh Kudus seperti api. Nah, saudara-saudara, seringkali kita melihat Roh Kudus juga digambarkan yaitu seperti api, seperti yang tercatat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang ketiga, di mana 120 murid ya daripada Yesus ketika mereka sedang berdoa di kamar loteng, lalu tampaklah Roh Kudus turun dalam bentuk lidah-lidah api dan hinggap di atas mereka, dan mereka semua berbicara dalam bahasa-bahasa yang lain ya. Ini adalah pencurahan Roh Kudus yang memang mereka sedang tunggu-tunggu sebelum melaksanakan amanat agung yang Yesus perintahkan kepada mereka untuk mengabarkan Injil di seluruh dunia ya. Yesus katakan begini di dalam untuk memulainya, mengawalinya itu, saya ingin baca di dalam Lukas pasal 24 di ayat-ayat terakhir. Yesus berkata demikian kepada para muridnya di dalam ayat 49, "Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Jadi Yesus katakan bahwa dia akan menepati janji Bapa ya. Aku akan mengirim kepadamu janji Bapa. Apa janji Bapa? Yaitu bahwa mereka akan diperlengkapi, akan diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang maha tinggi, yaitu melalui Roh Kudus. Dan saat dia selesai berkata demikian, dia terangkat naik ke surga. Kita baca ayat-ayat seterusnya. Nah, makanya saya katakan bahwa ketika hari Pentakosta itu tiba, jadi mereka itu dipenuhkan. Janji Bapa ditepati, janji Yesus ditepati. Dia mengirimkan Roh Kudus, dan Roh Kudus itu datang seperti lidah-lidah api di atas ke 120 murid daripada Yesus, dan mereka berbicara dalam bahasa-bahasa yang lain. Nah, kejadian hari Pentakosta di mana Roh Kudus itu dinyatakan berupa api, itu menunjukkan hadirat Allah ya, menunjukkan hadirat Allah, sama halnya dengan hadirat Allah yang dinyatakan atau ditunjukkan kepada Musa di dalam Keluaran pasal 3 ayat yang kedua. Allah hadir melalui semak yang bernyala-nyala, api. Dan juga kepada Elia di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat ke-12. Saudara baca di sana. Ya, coba kita baca dulu satu Raja-Raja 1 Raja-Raja 19 ayat ke-12. Di sana dikatakan begini, "Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah." Roh Kudus
datang api diiringi dengan angin sepoi-sepoi basah. Nah, saudara-saudara, itu sebagai mukadimah aja, sebagai pengantar, saya mau katakan kepada saudara-saudara bahwa untuk melihat pentingnya atau kegunaannya Roh Kudus di dalam gambaran Roh Kudus seperti api ini, maka kita harus melihat kegunaan api. Ya, seperti hari-hari kemarin, hari pertama, kedua, Roh Kudus digambarkan seperti air. Kita mesti mengerti dulu kegunaan air itu apa. Ya, tadi malam kegunaan minyak itu apa, supaya kita tahu Roh Kudus itu bagi kita apa. Nah, malam hari ini kita melihat bahwa Roh Kudus itu kegunaannya seperti api itu bagaimana? Bagaimana gunanya Roh Kudus? Maka kita harus mengerti kegunaan daripada api. Nah, paling tidak ada dua hal saya mau bicara dengan saudara-saudara malam hari ini tentang kegunaan daripada api. Ya, yang pertama, api itu untuk membersihkan kotoran, menghapuskan noda darah atau dosa. Begitu dikatakan dalam Yesaya 4 ayat yang keempat. Saya baca aja ini ya. Yesaya pasal 4 ayat yang keempat. Dikatakan, apabila Tuhan telah membersihkan kekotoran putri Sion dan menghapuskan segala noda darah Yerusalem dari tengah-tengahnya dengan roh yang mengadili dan yang membakar. Jadi Roh Kudus itu mengadili dan membakar. Ya, jadi fungsi daripada Roh Kudus yang digambarkan seperti api, dia membersihkan. Api itu membakar dan membersihkan. Ya, kita sering lihat kalau biasanya kalau di kampung-kampung, ya di kota besar jarang sekali kita lihat seperti di Jakarta itu hampir tidak ada. Orang kalau habis nyapu taman, ya, sampah-sampahnya, daun-daun kering itu dikumpulkan kayak di kampung itu dibakar habis, jadi bersih. Kekotoran kotor daun-daun kering dan lain sebagainya bersih. Itu salah satu contoh kecil aja. Tapi dalam Yesaya pasal 4 ayat 4 dia katakan bahwa gunanya daripada api itu adalah untuk membersihkan kekotoran dan menghapuskan noda darah atau dosa. Nah, Roh Kudus seperti api tukang priuk, begitu dikatakan di dalam Maleakhi pasal 3 ayat 2 dan 3. Dia sebagai api tukang pemurni logam, dan juga seperti sabun tukang penatu, ya, membersihkan. Jadi saudara-saudara, Maleakhi 3 itu dicatat di dalam Maleakhi 3 ayat 2 dan 3. Mungkin ada jemaat mau catat, itu saya kasih Maleakhi 3 ayat 2 dan 3. Saudara boleh catat, ya. Nah, kita perlu Roh Kudus untuk menyucikan kita sehingga kita dapat menjadi seperti emas yang murni di hadapan Allah. Hanya api yang dapat membuktikan kemurnian daripada kita. Hanya api yang dapat membuktikan bahwa emas itu murni. Kenapa? Dia dibakar dengan panas yang sekian, saya tidak tahu berapa banyak derajat, ya. Saya bukan tukang emas, tapi saya tahu itu dibakar sampai ada kotor-kotor di dalam campuran-campuran yang ada di dalam emas itu, semua dibersihkan sampai emas itu menjadi emas yang murni. Makanya ada satu pepatah katakan bahwa emas yang murni tidak takut api, ya. Emas murni tidak takut api sebab dia sudah melewati api pembersihan itu, sehingga dia menjadi emas yang murni. Nah, kita sebagai orang-orang percaya, kita juga perlu pemurnian oleh Roh Kudus supaya kita dapat berhadapan dengan Allah. Sebab firman Allah dia jamin, sekalipun dosa kita itu merah seperti kirmisi, tetapi Tuhan dia dapat menyucikan kita sehingga menjadi putih seperti salju. Dia menyucikan dengan apa? Kita sedang belajar ini fungsi daripada api.
dia menyucikan, dia membersihkan, yaitu dengan api Roh Kudus. Puji Tuhan. Nah, yang kedua, yang sebagai bahan perenungan kita malam hari ini, kegunaan daripada api adalah untuk dapat mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan, atau mempersembahkan korban di dalam kebenaran. Ya, kita dapat mempersembahkan untuk dapat mempersembahkan korban yang benar atau di dalam kebenaran. Jadi saudara-saudara, tentang korban, ya, tentang korban pengorbanan, itu bukan saja kita harus membawa korban. Orang membawa korban, gampang aja orang membawa korban. Kalau dia suka bawa korban untuk sesuatu, ya, apakah korban tatangan, apakah korban sembako, korban apa, gampang orang bisa bawa. Tetapi saudara-saudara, kita juga harus memperhatikan, ya, tolong digarisbawahi, bagaimana kita membawa korban itu. Kita dapat membawa korban, tetapi yang harus kita perhatikan adalah bagaimana kita membawa korban itu. Sebagaimana dilukiskan oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga. Saya mau baca saudara-saudara, 1 Korintus pasal yang ketiga. Coba saudara lihat, saya akan baca beberapa ayat di sana. Dia katakan begini, 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-10. Dia perbandingkan, atau saya mau perbandingkan dengan apa yang Rasul Paulus katakan tentang bagaimana membangun, ya, membangun di atas dasar yang sama. Dasar sama, dasar kuat. Tetapi bagaimana kita membangun, itu yang akan menentukan bangunan itu roboh apa tidak. Saya sedang berbicara tentang bagaimana kita mempersembahkan korban yang benar. Orang bisa mempersembahkan korban, tapi harus memperhatikan bagaimana kita membawa korban itu. Nah, perbandingannya dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 10 saya baca begini. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, ya, dan orang lain membangun terus di atasnya. Artinya orang kedua, orang ketiga, dan seterusnya, orang lain. Tapi dasar dia sudah letakkan. Apakah dasar itu? Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Kalau kita baca terus, saudara, saya baca terus aja ayat 11. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain, ya, daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Jadi Paulus, dia sudah meletakkan satu dasar yang kuat, di mana dikatakan tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar yang lain selain apa yang sudah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Dan orang lain membangun terus di atasnya. Jadi orang lain berbicara bukan hanya Paulus. Jadi ada orang kedua, orang ketiga, orang keempat, orang kelima, banyak. Gereja Tuhan hari ini begitu banyak. Ya, berapa banyak sinode yang ada, berapa ya? Di Indonesia sudah berapa ratus untuk Pentekosta aja. Dasar semua sama. Dasarnya Alkitab. Berdiri di atas kebenaran Yesus Kristus. Tapi cara membangunnya itu beda-beda. Nah, di sana dikatakan, entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Dasarnya sama. Tapi membangunnya itu, bahan-bahannya itu harus diperhatikan. Sebab ada yang membangun dengan emas, perak, batu permata, ada yang bangun dengan kayu, rumput kering, dan jerami. Dan semua itu dikatakan ayat 13, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Kita boleh bangun, orang boleh bangun gereja, dasarnya Yesus Kristus. Tapi bagaimana membangunnya
seterusnya. Kita harus memperhatikan bagaimana cara membangunnya. Jadi 1 Korintus pasal 3 ayat 10 ini mengajarkan bahwa bukan saja kita harus membangun kehidupan rohani kita di atas dasar yang kuat. Bukan saja kita harus membangun dasar rohani kita ini di atas dasar Yesus Kristus. Ya. Tetapi kita juga harus memperhatikan bagaimana kita membangun di atasnya. Semua boleh bilang orang Kristen, yang namanya dia orang bergereja, semua boleh bilang dia orang Kristen. Percaya Yesus, percaya Yesus. Tapi bagaimana pembangunan seterusnya ke atas? Jadi kita harus memperhatikan bagaimana kita membangun di atasnya. Ya, dasar yang kuat itu baik. Puji Tuhan, semua dasar Yesus Kristus. Amin. Tetapi kalau cara membangunnya salah, tetap saja bangunan itu tidak kuat, saudara. Dasar nggak bisa roboh, dasarnya kuat begitu. Tapi bangunannya itu bisa roboh. Bangunannya itu tidak kuat. Bagaimana mau kuat kalau bangun dengan jerami? Bagaimana mau kuat kalau bangun dengan kayu, rumput kering? Jadi kita harus bangun. Dasar iman kita benar sudah di atas Yesus Kristus. Tapi pembangunannya ini harus dibangun atas kebenaran-kebenaran firman Allah. Emas, perak, batu permata berbicara tentang kealahan Tritunggal. Ya, kelembagaan Allah yang benar, kebenaran-kebenaran yang benar. Bukan kayu kering, rumput kering, jerami. Kalau kena api, pencobaan sebentar, hangus, terbakar. Yang tersisa apa? Dasar. Puji Tuhan. Nah, di dalam Imamat pasal 1 ayat yang ke-7, saya sudah catat di sini, dikatakan bahwa anak-anak Imam Harun, ya, itu haruslah menaruh api di atas mezbah untuk membakar korban. Anak-anak Imam Harun harus meletakkan atau menaruh api di atas mezbah untuk pembakaran korban. Nah, kita sebagai pengikut Kristus, sebagai orang-orang percaya, kita juga adalah imam-imam. Ya, firman Allah katakan, kamu adalah imamat yang rajani, kan begitu. Ya, di dalam 1 Petrus 2 ayat 9, kita adalah imam-imam di hadapan Allah yang harus membawa korban kepadanya. 1 Petrus 2 ayat 9. Kita baca aja lah. 1 Petrus 2 ayat 9. Dikatakan begini, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Nah, sekarang kita, jemaat perjanjian baru, adalah imam-imam. Kalau di zaman Musa, Harun, anak-anaknya itu harus meletakkan, menaruh api, ya, di atas mezbah untuk membakar korban. Maka kita juga adalah imam-imam di hadapan Allah yang harus membakar korban kepadanya. Nah, di zaman perjanjian lama, orang-orang yang berdosa harus membawa korban binatang, ya, untuk minta pengampunan dari Tuhan, untuk minta pengampunan atas kesalahan mereka, atas dosa-dosa mereka kepada Tuhan melalui darah binatang, persembahkan korban binatang. Semua itu menunjukkan pada satu korban yang sempurna. Siapakah dia? Dialah Yesus Kristus. Haleluya. Dan karena Yesus sudah menjadi korban, maka Allah tidak mau lagi menerima korban-korban binatang. Itu dikatakan oleh firman Allah, sebab itu adalah satu kekejian bagi Allah. Jadi api yang di atas mezbah itu, ya, oleh karena itu api yang ada di atas mezbah itu
api Roh Kudus yang sudah ada di atas mezbah kehidupan kita itu harus tetap dijaga supaya tetap menyala. Begitu dikatakan dalam Imamat 6 ayat 12 dan 13. Imamat 6, 12, 13 Perjanjian Lama sudah memberitahukan bahwa api itu, api pembakaran korban itu harus tetap dijaga supaya tetap menyala. Nah, bagi kita, ya, begitu juga dengan api Roh Kudus harus selalu menyala di atas mezbah kehidupan kita. Haleluya. Nah, saudara-saudara, sekarang kita melihat beberapa hal. Korban-korban apa saja yang harus kita bawa kepada Tuhan. Ya, ini sudah masuk. Ini masih dalam poin kedua, yang memang saya hanya mau bicara 2 poin fungsi daripada api, yaitu pertama untuk membersihkan kekotoran, menghapus segala dosa, dan kedua untuk mempersembahkan korban. Itu gunanya api. Nah, sekarang korban-korban apa saja yang harus kita bawa kepada Tuhan? Pertama, korban tubuh sebagai persembahan yang hidup. Amin. Roma 12 ayat yang pertama. Hidup ini, hidup kita, hidup saudara terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Dan seluruh kehidupan kita ini, kita berikan sebagai suatu persembahan yang hidup kepada Tuhan. Kita menyerahkan seluruh tubuh ini kepada Dia, supaya Dia menguasai tubuh, jiwa, dan roh kita. Ya. Jangan nanti sudah sakit-sakit, nanti sudah tidak berdaya, jangan nanti sudah apa lagi, baru kita mau serahkan hidup kita kepada Tuhan. Bahkan yang lucu, ya, ada orang-orang tertentu yang memiliki beberapa anak-anak yang lain, ya, yang pintar, yang cerdas, yang aktif. Oh, ini sekolah bagian ini, pintar-pintar, kasih sekolah dokter, kasih sekolah insinyur, kasih sekolah ini. Tapi yang satu kesian ini anak yang agak kurang, ya sudahlah masuk sekolah Alkitab lah. Jangan, saudara. Tetapi sebenarnya adalah kita, Anda dan saya, yang sudah menyadari hal ini, bahwa kita adalah milik Tuhan. Mari kita menyerahkan tubuh, jiwa, dan roh kita. Kita persembahkan sebagai korban yang hidup, yang kudus, ya, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah yang Tuhan mau. Kedua, korban apa lagi yang harus kita bawa kepada Tuhan? Itu adalah korban ucapan bibir. Dalam Ibrani pasal 13 ayat 15, saya baca demikian. Sebab itu, Ibrani 13 ayat 15, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah. Mengucap syukur, berterima kasih, memuji Tuhan, itu adalah satu korban. Di mana korban ini dikatakan, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Korban yang keluar dari mulut kita, dari bibir kita, ucapan terima kasih. Kalau Tuhan masih pelihara kita sampai hari ini, kalau Tuhan masih melindungi, Tuhan masih izinkan kita boleh dengar firman, kita boleh beribadah, kita boleh bersekutu, bersyukurlah kepada Tuhan. Kita boleh katakan, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ini satu korban ucapan syukur. Haleluya. Dan korban ucapan syukur ini adalah satu korban yang wajib. Ya, korban yang wajib. Setiap orang Kristen harus memberikan korban ucapan syukur kepada Allah. Yaitu yang kita baca tadi, ucapan bibir yang senantiasa memuliakan Allah. Apa yang kita hadapi, bersyukurlah kepada Tuhan.
Ucapkanlah syukur di dalam segala hal. Ya, makanya ada ayat itu. Ucapkanlah syukur di dalam segala perkara. Bersyukurlah, sebab segala sesuatu Tuhan punya rencana yang indah bagi kita. Kita merasa senang atau tidak senang menurut perasaan kita, tapi Tuhan punya rencana yang indah bagi kita. Makanya kita tetap bersyukur aja kepada Tuhan. Haleluya. Kita mengucapkan syukur, sebab ini adalah korban yang wajib, saudara. Ketiga, korban apa saja lagi? Korban apa saja lagi? Ketiga adalah korban pemberian. Korban memberi bantuan dan berbuat baik. Ya. Di dalam Ibrani 13, saya baca terus ayat 16, dia berkata begini. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Jadi memberi bantuan, ya, di sana dikatakan berbuat baik, memberi bantuan, itu adalah bentuk korban. Satu pengorbanan, satu korban yang kita berikan yang berkenan kepada Allah. Termasuk di dalamnya ialah korban pelayanan yang sesuai dengan karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Begitu dikatakan di dalam Roma pasal 12. Ini saya mau baca kepada kita semua, saudara. Ya. Roma pasal 12. Roma 12. Saya mau baca mulai ayat yang ke-6. Roma 12 ayat yang ke-6 sampai ke-8. Coba kita dengar bersama-sama. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan. Tuhan memberikan kepada kita karunia, ya, di dalam pelayanan yang berbeda-beda menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jikalau karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Haleluya. Nah, dikatakan bahwa siapa yang menunjukkan kemurahan selain karunia-karunia melayani dan sebagainya, ya. Tapi siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Jangan kita memberi sesuatu, kita mau berkorban, tetapi menjadi beban. Tidak baik, saudara. Tidak baik bagi saudara. Tidak baik bagi saudara. Tapi kalau melakukan sesuatu, membagi-bagikan sesuatu berdasarkan kemurahan, menunjukkan kemurahan, baiklah dia melakukan dengan sukacita. Haleluya. Nah, di dalam Ibrani 13 tadi yang kita baca ayat 16, itu bahwa korban-korban itu adalah berkenan kepada Allah, ya kan? Berkenan kepada Allah kalau kita baca tadi. Semua korban-korban itu berkenan kepada Allah. Korban patangan, korban bantu sembako orang-orang miskin, apalagi sekarang ini lagi banyak orang-orang yang ada dalam kesulitan, ya. Saudara-saudara kita seiman, segereja, ada banyak juga ada dalam kesulitan, belum keluarga kita, famili kita, lain sebagainya, semua ada di dalam kesulitan. Nah, kalau siapa yang mampu bisa membantu memberikan korban, berikanlah dengan sukacita. Haleluya. Keempat, korban doa. Doa adalah satu korban. Dicatat dalam 1 Tesalonika 5, saya tidak usah baca, ayat 16 sampai 19. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 19. Bahkan saudara, di dalam kita berdoa, ya, kita juga memerlukan bantuan Roh Kudus. Begitu dikatakan dalam Roma 8 ayat 26 sampai 27.
Rasul Paulus berkata bahwa ada waktunya kita berdoa dengan akal budi, dan ada waktunya kita berdoa dengan roh. Dalam 1 Korintus 14 ayat 14. Akan tetapi supaya doa kita sesuai dengan hati Allah, ya, supaya doa kita itu sesuai dengan hati Allah, jangan sampai kita salah berdoa seperti dikatakan di dalam kitab Yakobus. Kita tidak akan memiliki sesuatu, kita tidak akan memperoleh apa-apa. Oleh karena itu, supaya doa-doa kita ini sesuai dengan hati Allah, maka kita harus berdoa mengenai hal-hal yang benar, ya, dengan cara yang benar pula. Balik lagi, ya, kita harus berdoa mengenai hal-hal yang benar, ya. Kita berdoa untuk hal-hal yang benar dengan cara yang benar pula. Nah, untuk itu kita perlu Roh Kudus memimpin dan menguasai doa kita. Supaya jangan doa itu menurut saya, tapi kita mau berdoa menurut kehendak Allah. Yang dapat mengatur ini, kita susah. Kita pasti berdoa egois. Berdoa untuk diri sendiri, untuk enaknya sendiri. Tetapi di sini kita diajar bahwa ada korban doa yang perlu tuntunan Roh Kudus, supaya setiap doa kita itu sesuai dengan hati Allah, sesuai dengan kehendak Allah. Haleluya. Jadi semua korban itu yang kita sudah belajar, ada 4 macam, saya kasih kepada saudara, ada 4 korban. Jadi semua korban itu harus dibakar oleh api Roh Kudus. Haleluya. Apa saja kita mau korbankan, semua harus dibakar oleh api Roh Kudus. Karena itu betapa saudara, betapa untungnya, betapa bahagianya apabila kita memiliki Roh Kudus itu. Amin. Saya merangsang kepada saudara malam hari ini, setelah firman Allah diberitakan, renungan kita disampaikan, kita berdoa. Berdoa, walaupun saudara hanya berdoa di rumah, mungkin sendiri, ya, mungkin sendiri, mungkin beberapa orang, 2 orang suami istri atau dengan anak, mungkin hanya terkumpul 1 sampai 3-4 orang, tapi berdoa. Kalau hati kita ini benar-benar datang kepada Tuhan, saya percaya Roh Kudus hadir bersama saudara. Maka dia akan membakar setiap persembahan hidup kita, ya, yang benar itu, dan dengan cara yang benar, yang berkenan kepada Allah. Ya, persembahan kita yang benar, yang kita berikan dengan cara yang benar, maka itu akan berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Saya tetap berdoa saudara dipenuhkan oleh Roh Kudus. Saudara harus disertai oleh Roh Kudus. Dalam kehidupan hari-hari ini yang makin berat, ya, di akhir zaman yang makin tidak menentu, segala sektor, segala sudut ekonomi, segala sudut kehidupan kita begitu berat. Tapi berdoalah, Tuhan pasti tolong kita melalui Roh Kudus. Nah saudara, jangan lupa besok hari Minggu seperti biasa, ya, kita ibadah melalui online, melalui live streaming, dan akan disiarkan seperti biasa jam 11, tapi itu hari khusus, ya, hari khusus. Kalau ada perubahan jam, nanti saya beritahukan lagi kepada saudara melalui WhatsApp. Tapi sampai hari ini, sampai saat ini, kita ibadah seperti biasa jam 11. Itu adalah hari pencurahan Roh Kudus, ya. Adalah hari kita memperingati Roh Kudus dicurahkan kurang lebih 2000 tahun yang lalu, yang sampai hari ini dia masih berdaulat di akhir zaman ini sampai Yesus datang kedua kali. Makanya kita perlu Roh Kudus untuk menguatkan kita, menjaga kita, memelihara kita, membimbing kita, supaya kita jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan. Roh Kudus ini akan membawa arah yang benar, supaya pada waktu Yesus datang, kita semua akan bertemu di sana. Haleluya, puji Tuhan, selamat malam. Amin. Rohmu yang hidup
ada